Bab 3204, Kitab Alam Semesta. Tu menyimpan pedangnya dan berkata, "Di mana kapten pasukan bayaran guru kerajaan dewa berada?" Lelaki paruh baya itu berkata dengan suara serius, "Gadis, kamu telah melangkah terlalu jauh malam ini." Tu mengernyitkan kening, "Apa maksudmu?" Lelaki paruh baya itu tersenyum getir, "Baru-baru ini, kapten pasukan bayaran guru kerajaan dewa telah meninggalkan tepi alam semesta." Meninggalkan? Tu menatap pria paruh baya itu, kemana dia pergi? Ini. Pria paruh baya itu mendadak ragu. Celah. Sebuah pedang menusuk tanpa aba-aba di antara alis pria paruh baya itu. Di sampingnya, ketika orang tua melihat adegan ini, kelopak matanya langsung melompat. Karakter ini benar-benar terlalu kasar. Tu menatap lelaki paruh baya itu, "Kalian adalah organisasi terlarang, sepertinya kalian cukup kaya." Mendengar kata-kata Tu, wajah lelaki paruh baya itu tiba-tiba berubah dramatis. "Gadis, tindakanmu ini tidak etis." Di sampingnya, orang tua mendesah pelan, dalam hatinya dia menggerutu, "Bodoh. Kamu belum mengerti kenyataan, ya. Wanita di depan ini sama sekali bukan tipe yang baik. Pasukan bayaran guru kerajaan dewa telah dihancurkan." Sebenarnya, dia sangat menyadari bahwa orang-orang dalam jaringan rahasia ini hanya ingin bernegosiasi dan mendapatkan untung. Itu benar, tetapi lihatlah situasinya. Saat ini, gadis ini jelas sedang marah. Ini bukan saat yang tepat untuk bernegosiasi. Bukankah itu mencari masalah? Memang, ketika mendengar kata-kata lelaki paruh baya itu, tatapan dingin Tu langsung muncul. Dia mengangkat tangan dan dengan cepat mengayunkan pedangnya. Krik! Kepala pria paruh baya itu terlepas seketika. Darah segar menyembur. Tidak lama kemudian, Tu mendadak berbalik dan melihat sesuatu. Kemudian, dia menusuk keluar dengan pedangnya. Krik! Dari kejauhan, tiba-tiba ruang waktu terbelah dengan cepat dan segera setelah itu, sosok manusia terbang keluar. Itu adalah seorang pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu buru-buru berkata, "Gadis, kami bersedia membantumu mencari kapten pasukan bayaran guru kerajaan dewa." Tu dengan tenang berkata, "Tidak perlu." Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangan dan dengan cepat mengayunkan pedangnya. Krik! Dalam sekejap, pria berpakaian hitam itu langsung terhapus. Di sampingnya, orang tua melirik Tu dan segera mendekati Mileye. Pada saat ini, Tu sekali lagi melihat sekeliling dan pada saat berikutnya, dia mengangkat tangan dan mengayunkan pedangnya. Krik! Sebuah sinar pedang tajam memotong lapangan. Dalam sekejap, terdengar lebih dari 10 jeritan keras terdengar dari seluruh ruang waktu. Di samping Mileye, orang tua ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan, apakah kamu tidak akan menghentikannya?" Mileye melihat ke arah Tu yang jauh, lalu berkata, "Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengar." Orang tua terkejut melihat Mileye, penuh kebingungan. Pada saat ini, Tu berbalik dan mendekati Mileye, "Apakah kamu takut pada kapten pasukan bayaran?" Mileye menggelengkan kepala. Tu tersenyum ringan, "Baiklah." Mileye berbisik, "Apakah kita akan pergi sekarang?" Tu menggelengkan kepala, "Ayo bersama-sama." Mileye berkata, "Baik." Tu berbalik dan melihat tua yang berdiri di samping, "Kami ingin mengunjungi istana Dao kalian, bolehkah?" Istana Dao. Orang tua terdiam sejenak, lalu berkata, "Senior tahu istana Dao?" Tu dengan tenang berkata, "Aku melihatnya saat datang, ingin mencoba-coba, bolehkah?" Orang tua ragu sejenak, lalu berkata, Aku perlu meminta izin dari kepala paviliun." Tu mengangguk, "Baiklah." Dengan perkataan itu, orang tua merasa lega. Sebenarnya dia tahu,
Pemimpin paviliun pasti tidak akan menolak, tetapi dia tidak bisa memberikan persetujuan tanpa izin. Sebaliknya, itu bisa menjadi masalah. Orang tua segera menghubungi pemimpin istana. Sejenak kemudian, dia melihat ke arah Tu, gadis. Pemimpin istana mengatakan selamat datang. Tu tersenyum, terima kasih banyak. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melihat ke arah Mileye. Mari kita jelajahi. Mileye tersenyum, baiklah. Di bawah bimbingan orang tua, ketiganya tiba di istana Dao. Berdiri di depan istana Dao, Mileye merasa agak terharu. Paviliun ini benar-benar megah. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian paviliun perlahan-lahan keluar. Wanita itu memiliki postur tubuh yang sangat ramping, terutama kakinya terlalu panjang. Tubuhnya anggun, wajahnya luar biasa, benar-benar memukau. Orang yang datang adalah pemimpin istana. Wanita itu berjalan perlahan ke depan Tu dan Mileye, tersenyum. Istana Dao menyambut kedua orang. Tu menatap pemimpin paviliun, aku bisa pergi ke lantai atas untuk melihat-lihat. Pemimpin paviliun pada awalnya terkejut, kemudian tersenyum, tentu. Mari ikuti aku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menuju istana. Setelah masuk ke istana, Mileye melihat patung di dalamnya. Patung ini menggambarkan seorang tua berpakaian Tao, memegang sapu bulu, wajahnya penuh dengan senyuman. Mileye merasa penasaran, gadis, siapa dia? Gadis. Mendengar perkataan Mileye, pemimpin istana pada awalnya terkejut, kemudian tersenyum. Dia adalah guru leluhur pendiri istanaku, Noel Dao. Noel Dao. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah paviliun Tao dan sekte Taoisme memiliki hubungan? Pemimpin istana mengangguk. Pada masa itu, pendiri paviliun pernah mendapatkan petunjuk dari pemilik besar Jalan Agung. Namun, istana Dao adalah istana Dao dan sekte Taoisme adalah sekte Taoisme. Mileye mengangguk setuju. Sambil berbicara, mereka sudah sampai di tingkat paling atas. Di dalam sebuah loteng di tingkat teratas, Mileye melihat sebuah meja batu. Di atasnya terletak buku kuno berwarna hitam yang tebal. Pandangan Tu juga segera tertuju pada buku kuno tersebut. Pemimpin istana melihat Tu tanpa berkata apa-apa. Tu berjalan perlahan ke depan meja batu itu. Dia melihat buku kuno yang tebal itu sejenak, lalu berkata, ini adalah kitab alam semesta. Kitab alam semesta. Mendengar kata-kata Tu, wajah pemimpin istana seketika berubah. Mileye kemudian bertanya dengan rasa penasaran, apa itu kitab alam semesta? Tu tersenyum, ini adalah sebuah buku aneh yang ditulis oleh pemilik besar kebenaran agung. Di dalamnya terdapat suatu teknik, keajaiban, dan keterampilan gaib. Mileye bertanya, apakah itu hebat? Tu tertawa, sangat cocok untukmu saat ini. Mileye mengedipkan mata, lalu berpaling ke pemimpin istana di sampingnya. Pemimpin istana tetap diam tanpa berkata apa-apa. Mileye tertawa, jangan khawatir, aku bukan perampok, tidak akan merampok. Pemimpin istana mengangguk ringan, itu baik. Tu menggeleng, istana ini tidak dapat membukanya. Sambil berbicara, dia melihat pemimpin paviliun, aku benar, bukan? Pemimpin istana mengangguk, iya. Tidak bisa dibuka. Mileye mengerutkan kening. Dia perlahan berjalan menuju kitab alam semesta tersebut, bersiap untuk mencoba, tetapi saat itulah Tu menghentikannya. Tu tersenyum, kamu bisa berbicara dengan gadis ini. Bicara. Mileye berkedip, bisakah aku membukanya? Tu tersenyum, seharusnya bisa. Mileye memikirkan sejenak, lalu menoleh ke tuan istana di sampingnya. Tuan istana, sampai saat ini, apakah ada yang bisa membuka buku ini? Tuan istana melihat ke arah Mileye, tidak ada yang bisa.
Mileye tersenyum, jika aku bisa membuka, bolehkah aku berbagi? Tuan istana berdiam diri. Berbagi. Harus dikatakan bahwa dia tidak terlalu bersedia, karena ini adalah kartu truf istana Dao, dan sangat mudah untuk diberikan kepada orang lain. Tapi setelah dipikir-pikir, apa nilai buku ini jika tidak bisa dibuka? Selain itu, jika wanita di sebelahnya ingin merampasnya dengan paksa, siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada. Mengingat itu, Tuan istana menghela nafas dalam hati, lalu berkata, Tuan Muda Ye, jika kamu bisa membuka, istana ini bersedia berbagi kitab alam semesta ini denganmu. Mileye tertawa, baiklah, aku coba. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengambil kitab alam semesta itu, namun dia segera merasa canggung. Mileye melihat ke Tu, dan Tu tersenyum, ancam dia. Ancam dia. Mileye memikirkan sejenak, lalu langsung mengeluarkan stempel Dao. Dia menggerakkan stempel Dao dan kekuatan misterius segera mengalir ke dalam kitab alam semesta itu. Segera kitab alam semesta itu sedikit gemetar. Melihat adegan ini, Tuan istana di sampingnya segera menyipitkan mata. Pada saat ini, kitab alam semesta itu tiba-tiba berkata, kamu bukan pemiliknya. Setelah mengatakan itu, buku itu benar-benar menjadi tenang. Melihat ini, Mileye terdiam. Tu melihat buku itu sekilas, lalu berkata, aku datang. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengambil buku itu dan menghilang dari tempat itu. Mileye terdiam. Tuan istana juga berubah warna. Dia segera melihat ke arah Mileye dan Mileye tersenyum. Tuan istana, jangan khawatir, Lydia tidak akan membawa buku itu pergi. Tuan istana mengangguk sedikit, baiklah. Pada saat ini, Tu muncul kembali di tengah-tengah dan Mileye yang penuh perhatian melihat bahwa permukaan kitab alam semesta itu memiliki puluhan jejak pedang. Tu menyerahkan kitab alam semesta itu ke depan Mileye, coba sekarang. Mileye menerima kitab alam semesta itu, lalu membukanya. Kali ini sangat mudah, kitab alam semesta itu langsung terbuka. Sekejap, tulisan-tulisan kuno langsung masuk ke antara alis Mileye. Seperti yang dikatakan Tu, di dalam kitab alam semesta ini, ada satu teknik inti, satu teknik supranatural dan satu keterampilan gaib yang kuat. Nama teknik inti universal. Mengambil alam semesta sebagai tubuh sendiri dan memurnikan alam semesta. Kelainan dari teknik pelatihan ini adalah tidak ada batas atas. Tidak ada batas atas. Ini sungguh keterlaluan. Dan teknik supranatural yang tersisa, bernama teknik Dewa Misteri, juga sangat aneh. Fungsinya adalah mengaktifkan potensi tersembunyi diri sendiri, membuat dirinya mencapai keadaan khusus yang disebut keadaan Dewa Misteri. Setelah masuk ke dalam keadaan Dewa Misteri, dirinya dapat terus-menerus memperoleh semua energi spiritual di antara alam semesta. Selama tidak mati, alam semesta akan menyediakan energi spiritual tak henti-hentinya. Dan kekuatan yang paling menakutkan dari kemampuan ini adalah kemampuan penyembuhan. Dengan kata lain, ini seperti memiliki bentuk keabadian khusus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada efek samping. Tanpa efek samping, ini bahkan lebih aneh. Sisa dari satu komunitas adalah keterampilan dewa. Teknik dewa ini juga sangat aneh, dapat menggunakan kekuatan dimensi ruang waktu super untuk menekan dimensi ruang waktu. Berbeda dengan hukum lipatan, keterampilan dewa ini langsung menekan seluruh dimensi ruang waktu super. Bisa dikatakan, selama lawan tidak memasuki dimensi ruang waktu kegelapan, maka hampir pasti akan mati. Mileye terdiam. Tidak dapat dipungkiri, kitab alam semesta ini sangat aneh. Pada saat ini, pemimpin istana di sampingnya tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye. Setelah mendengar ini,
Mileye mengembalikan perhatiannya. Dia melihat ke pemimpin istana, tersenyum, lalu memberikan kitab alam semesta itu kembali ke pemimpin istana. Barang kembali ke pemiliknya. Barang kembali ke pemiliknya. Melihat bahwa Mileye bersedia mengembalikannya, pemimpin istana segera merasa lega. Dia membuka buku itu, dan segera wajahnya menjadi sangat serius. Kemudian ekspresi serius itu berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Pada masa itu, alasan mengapa Pangeran Noel Dao bisa menjadi tak terkalahkan di dunia adalah karena dia mendapatkan kitab alam semesta ini dari Tuan Kebenaran Agung. Namun sayangnya, setelahnya, keturunannya di sekte tidak dapat membuka kitab alam semesta ini lagi. Dan saat ini, kitab alam semesta ini dibuka. Dia tahu, dia akan bangkit. Pemimpin istana menyimpan kitab alam semesta itu, lalu melihat ke Mileye. Tuan Muda Ye, terima kasih banyak. Mileye tersenyum, aku yang berterima kasih padamu. Kitab alam semesta ini juga memberinya manfaat yang besar. Pemimpin istana tersenyum sedikit, saling menguntungkan. Mileye mengangguk, tersenyum, tentu saja. Dan pada saat ini, aura yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari luar pintu Dao. Haha. Kitab alam semesta akhirnya terbuka. Setelah mendengar ini, pemimpin istana segera menyempitkan matanya. Itu dia. Setelah berkata-kata, dia segera menempatkan buku kosmos yang dipegangnya ke tangan Mileye. Aku memberikannya padamu. Tanda hubung 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 tanda hubung. Bersambung.